Ini Bahar, jadi di grup WA-nya mereka itu Bahar Demit. Dipanggilnya Bahar Demit. Bahar Demit udah datang belum? Belum, siap. Pantau terus, siap pantau. Bahar datang, bakar kemenyan. Jadi udah mereka rencana, giliran mereka penyusup, ketahuan di masa mereka ngelaporin, malah kebalik, saudara-saudara. Jadi maling masuk ke rumah orang, malah malingnya digebukin, itu rumah orang dan masyarakat yang ada di situ, tuan rumah, mereka yang dilaporkan sama maling. Inilah hukum di negara kita, saudara-saudara. Itu pun kemarin saya turun, dia mau colok mata saya, ya, dia mau colok mata saya tapi nggak kena. Itu kalau saya nggak amankan udah mati di masa. Sebelum saya mulai, Al-Alim Al-Lamah itu bukanlah gelar untuk saya. Saya adalah seorang santri dan sampai hari kiamat tetap akan menjadi seorang santri. Jadi besok-besok kalau ada acara-acara tolong jangan pakai gelar yang macam-macam. Cukup Bahar bin Ali bin Smith begitu. Karena saya adalah seorang santri dan sampai kiamat tetap seorang santri. Sampai mati tetap seorang santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammad. Dialah Allah yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dan dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan berkah ini, di saat hamba-hamba yang lain di luar sana pada malam minggu ini mereka sedang sibuk, mereka lupa kepada Allah, mereka disibukkan dengan urusan dunia, disibukkan dengan urusan maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat, ikhtilat, khalwat, zina. Mereka disibukkan dengan urusan-urusan maksiat. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang ingat kepada Allah di saat hamba-hamba di luar sana lupa dan lalai kepada Allah. Allah pada malam hari ini menjadikan ini tempat sebagai tempat turunnya rahmat, tempat turunnya berkat, tempat turunnya maghfirat, tempat turunnya hidayat, tempat turunnya inayat, tempat turunnya kasih sayang, tempat turunnya pengampunan. Karena duduknya engkau di ini majelis mendapatkan kemuliaan karena memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Engkau mendapatkan keagungan karena mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad. Engkau dipuji oleh para penduduk-penduduk langit karena kalian memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di ini majelis memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Kita duduk di ini majelis, berkumpul di sini, mempererat tali silaturahmi, mempererat ukhuwah Islamiyah. Kita duduk di ini majelis, lidah kita basah dengan berzikir kepada Allah, basah dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, salawat. Hati kita kosong dari dunia di majelis ini. Hati kita kosong dari harta, pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaan. Kita di sini duduk untuk mengingat Allah. Kita di sini duduk mengingat Allah di saat hamba-hamba yang lain di luar sana membasahi lidahnya dengan berbohong, dengan fitnah, dengan namimah, dengan ghibah. Kita duduk di sini membasahi lidah kita dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepada aku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Saudara-saudara, solawat dari Allah itu adalah rahmat. Saudara-saudara,
Jangan kita menganggap sepele rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, rahmat Allah, kasih sayang Allah itu bisa menghapus seluruh dosa-dosa makhluknya. Kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka solawat kalian tadi dibawa oleh malaikat di hadapan kuburnya Nabi Muhammad. Malaikat berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, disebut engkau punya nama satu persatu, disebut di depan kuburnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad berkata, bawa salawat masyarakat Pleret itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dibawa salawat kalian menghadap Allah. Apa kata Allah? Akan aku jadikan dari setiap satu huruf dari salawat yang mereka baca, satu huruf. Contoh kita tadi baca maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi, ya satu huruf, alif satu huruf, ra satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf, ya Rabbi udah 5 huruf. Dari setiap satu huruf, kata Allah, aku ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Setiap kepala memiliki 360 wajah. Tiap wajah memiliki 360 mulut. Tiap mulut punya 360 lidah. Setiap lidah akan memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang bersalawat tersebut. Dan malaikat itu akan bersujud kepadaku, kata Allah. Dia tidak akan mengangkat kepalanya sebelum aku mengampuni dosa-dosa orang yang bersalawat tersebut. Saudara-saudara, Rasulullah SAW pernah berjumpa dengan satu malaikat yang memiliki 1000 tangan. Di setiap tangan malaikat itu memiliki 1000 jari. Rasulullah bertanya, wahai malaikat, aku kagum, aku takjub, kau punya 1000 tangan, setiap tangan kau punya 1000 jari, untuk apa Allah ciptakan engkau? Malaikat itu menjawab, ya Rasulullah, ya Allah ciptakan aku untuk menghitung setiap tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kau bisa menghitung? Apakah kau tahu berapa banyak jumlah, berapa banyak bilangan tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Adam diciptakan hingga saat ini? Apakah kau tahu berapa banyak jumlahnya, berapa banyak bilangannya? Malaikat tersebut menjawab, demi Allah yang mengutusmu sebagai Rasul, aku tahu berapa banyak jumlah, berapa banyak bilangan tetesan-tetesan hujan yang jatuh di laut, yang jatuh di sungai, yang jatuh di gunung, yang jatuh di lembah, yang jatuh di tempat-tempat yang tidak diketahui hujan tersebut. Dan Nabi Adam diciptakan hingga saat ini, aku tahu berapa banyak jumlah dan bilangan tetesan hujan, aku bisa menghitungnya. Akan tetapi aku punya kekurangan, aku punya kelemahan. Apa kekuranganmu? Apa kelemahanmu? Dijawab oleh malaikat tersebut, kekuranganku, kelemahanku ketika umatmu berkumpul bersolawat kepadamu, memujimu, memuliakanmu, mengagungkanmu. Disitulah kekurangan dan kelemahanku, karena aku tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat dan pengampunan yang Allah berikan kepada umatmu yang bersolawat kepadamu. Saudara-saudara, pengenalan Nabi Muhammad, kadar pengenalan Nabi dengan kita umatnya kelak di akhirat, itu tergantung seberapa banyak salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara, dalam satu asar diceritakan Nabi Muhammad sedang memerintahkan semua umatnya untuk masuk ke dalam surga. Tiba-tiba ada satu orang berkata, ya Rasulullah, bukankah aku adalah umatmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku tidak mengenalmu. Ya Rasulullah, bukankah kau berkata engkau mengenal umatmu melebihi seorang ibu mengenal anaknya? Apa kata Rasulullah? Ya, aku mengenal umatku melebihi seorang ibu mengenal anaknya adalah umat yang bersolawat kepadaku. Semakin banyak salawat umat kepadaku, maka semakin aku dekat dan mengenal umatku tersebut. Majelis-majelis seperti ini mendorong kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Di rumah belum tentu kita bersolawat kepada Nabi, tapi di majelis seperti ini kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di rumah belum tentu kita ngaji, tapi di majelis-majelis seperti ini kita ngaji. Di rumah belum tentu kita dapat ilmu, tapi di majelis-majelis seperti ini terus kita mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan. Maka majelis-majelis seperti ini menjadi majelis-majelis yang mulia, yang agung, yang dimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an sering saya sampaikan bahwasanya qala Umar bin Khattab, innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban
afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di majelis ini engkau menuntut ilmunya Allah, engkau bisa tahu mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, mana hak, mana batil. Saudara-saudara, di majelis-majelis seperti ini engkau duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama orang-orang soleh, duduk berkumpul bersama para pewaris Nabi Muhammad, duduk berkumpul bersama penerus keilmuan Nabi Muhammad, penerus perjuangan Nabi Muhammad, pemegang tongkat estafet perjuangan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, man safaha aliman faka'annama safahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Siapa orang di dunia duduk berkumpul bersama ulama, seakan-akan dia duduk denganku di dunia, kata Rasulullah. Dan siapa orang yang duduk denganku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, kelak di akhirat akan aku dudukkan dia bersamaku. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadar kedekatan kalian dengan Nabi kelak di akhirat menurut kadar kedekatan kalian di dunia dengan majelis-majelis peninggalan Nabi Muhammad, dengan para pewaris-pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah, mengingat para nabi, mengingat para rasul, mengingat para nabi, para rasul, itu adalah ibadah. Nah, bagaimana kalau kita mengingat pemimpin para nabi baginda Nabi besar Muhammad? Saudara-saudara, jangankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab Bughyatul Mustarsyirin, Fatawa Ulama Mutakhirin, karangan Sayyid Abdul Rahman Al-Masyhur, di situ ada satu hadis dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man warrakha mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istaujaba ridwanallah fi huzuril jannah. Apa kata Rasulullah? Siapa orang yang membuat sejarah hidupnya seorang mukmin, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan dia menghidupkan orang mukmin tersebut. Contoh, ada kalian di sini bikin sejarah hidupnya satu ustadz, satu kiai, satu habib, satu orang soleh. Kalian bikin sejarah hidupnya, lahirnya di sini, ilmunya seperti ini, akhlaknya begini, adabnya begini, belajarnya di sini, santrinya ini pesantrennya, karangan-karangannya ini tinggalkan. Kalian yang membuat sejarah itu beliau, walaupun beliau telah wafat. Nah, pertanyaan saya, itu warrakha mu'mina, membuat sejarah orang mukmin, apakah ada makhluk yang lebih beriman kepada Allah seperti imannya baginda Nabi besar Muhammad? Maka orang-orang yang membuat sejarah Nabi Muhammad, faka'annama ahyahu, seakan-akan dia telah menghidupkan Nabi Muhammad. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dengan maulid tibanya, Syekh Ja'far Al-Barzanji dengan maulid barzanjinya, Al-Imam Busiri dengan maulid burdahnya, qasidah burdahnya. Beliau-beliau yang membuat sejarah Nabi Muhammad, baik berupa kitab maulid atau berupa kitab tarikh, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Tarikh Ibn Hisham dan lain-lainnya. Beliau-beliau yang membuat sejarah hidup Nabi seakan-akan menghidupkan Nabi Muhammad. Selanjutnya, faman qara'a tarikhahu, dan siapa orang yang membaca sejarah hidupnya, sejarah hidup orang yang beriman, apalagi membaca sejarah hidup Nabi Muhammad, faka'annama zarahu, maka seakan-akan rahu, seakan berkunjung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya majelis-majelis seperti ini saya katakan menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirah. Ya, karena di sini kita duduk mengingat Nabi Muhammad, kita duduk di sini menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kita, uswah kita, qudwah kita, dalam pedoman kita sehari-hari. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Bagaimana adabnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau dihina, dicaci, dimaki, tetap beliau sabar. Bahkan beliau mendatangi orang-orang yang menzaliminya. Beliau mengunjungi orang-orang yang tidak pernah mengunjunginya. Beliau memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Beliau menjalin tali silaturahim kepada orang-orang yang memutuskannya, saudara-saudara. Ini adab Nabi Muhammad, ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Pribadi beliau dihina, dicaci, dimaki, beliau diam.
beliau maafkan, beliau sabar, tapi tidak terhadap agama, saudara-saudara. Banyak orang-orang sekarang salah menggunakan rahmatan lil alamin. Ini selalu rahmatan lil alamin yang dipakai untuk apa? Untuk melemahkan perjuangan ustaz-ustaz, kiai-kiai, habaib-habaib yang berjuang di jalan Allah. Oh, itu mereka nggak ada akhlak itu. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Islam itu harus lembut. Islam itu harus kasih sayang. Jangan ajari kami tentang kelembutan. Jangan ajari kami tentang kasih sayang. Saudara-saudara, bagaimana kasih sayang dalam Islam? Apa kata Rasulullah SAW? Beliau bersabda, man ada dhimmiyan faqad adani. Siapa orang, hei umat Islam, kalau ada di antara kalian yang menyakiti kafir zimmi, orang kafir yang hidup dengan kalian, tidak memerangi kalian, dia hidup dengan damai, kamu sakiti, kamu perangi, faqad adani, maka kamu sungguh telah memerangiku, kata Rasulullah. Lihat akhlak Nabi, adab Nabi itu kepada di luar Islam. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa orang muslim yang membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai dengan Islam, kemudian dia bunuh orang Islam yang membunuh itu, tidak akan diharamkan mencium baunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana akhlak Nabi, bagaimana adab Nabi Muhammad. Akan tetapi jangan sampai salah mengartikan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin tidak bisa diartikan diam terhadap kezaliman. Rahmatan lil alamin tidak bisa diartikan diam terhadap kemungkaran. Rahmatan lil alamin tidak bisa diartikan diam terhadap kesesatan. Karena kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, maka demi Allah, jikalau rahmatan lil alamin diartikan diam, tunduk kepada kezaliman, kepada penjajahan, kepada penindasan, kepada ketidakadilan, maka demi Allah, gerbang kemerdekaan Indonesia tidak akan pernah terbuka, saudara. Gerbang kemerdekaan Indonesia bisa terbuka dengan harokah, dengan pergerakan, dengan perjuangan para santri bawa bambu runcing. Mereka berhadapan dengan para penjajah-penjajah. Tumpah darah Indonesia telah dicuci dengan darah-darah para syuhada, darah-darah para pejuang. Maka jangan pernah salah di dalam mengartikan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin bukan diam terhadap kezaliman. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, maka ketika Inggris datang ke Surabaya, Bung Tomo datang ke Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, beliau berkata, Hadratus Syekh, besok Inggris akan datang melucuti senjata-senjata kita. Apa jawaban daripada Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari? Apakah beliau menjawab, udahlah, biarin aja itu penjajah, Islam kan rahmatan lil alamin? Apakah beliau menjawab seperti itu? Tidak. Apa jawaban beliau? Jihad hukumnya wajib bagi setiap bangsa, setiap rakyat mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari tanah Indonesia. Jadi kita sebagai dai, kita bahas kelembutan Nabi, tapi bahas juga ketegasan Nabi Muhammad. Bagaimana dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, man li Ka'ab ibn Ashraf, man li Ka'ab ibn Ashraf, siapa yang bisa membunuh Ka'ab ibn Ashraf, pemuka Yahudi pada saat itu, yang sering memusuhi Allah, memusuhi Nabi Muhammad. Faqama Muhammad ibn Maslamah, maka berdiri Muhammad ibn Maslamah, kemudian beliau berkata, aturidu an aktuluhu ya Rasulullah, apakah kau mau aku membunuhnya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Naam, iya. Faqad adallah wa rasul, karena sungguh dia telah menyakiti Allah, memerangi Allah, dan menyakiti serta memerangi Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang lembut jangan pernah menghilangkan ketegasan Nabi Muhammad. Nah, begitu juga yang tegas, tidak boleh menghilangkan kelembutan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaik-baik teladan bagimu, sebaik-baik uswah bagimu, sebaik-baik gutwah bagimu, siapa? Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Syahid Joban, bahwasanya ini masa, ini zaman, waktu-waktu ini adalah akhir zaman. Fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana.
Maka bersihkan hati kalian. Tadi beliau membahas 3 cahaya. Pertama, cahaya Allah. Saudara-saudara, apa cahaya Allah? Ada ilmu, nurullah. Ilmu adalah cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, cahaya Allah akan Allah tempatkan di dalam hati-hati hambanya. Tapi tidak semua hati akan Allah letakkan cahayanya. Hati yang seperti apa? Hati yang bersih. Bersih dari maksiat hati, bersih dari sombong, bersih dari riya, bersih dari segala macam penyakit-penyakit hati. Maka bersihkan hati, adalah tempat Allah meletakkan cahayanya. Saudara-saudara, Allah tidak akan meletakkan cahaya dalam hati orang-orang yang berbuat dosa, dalam hati orang-orang yang berbuat maksiat. Maka bersihkan. Saudara-saudara, kalian datang ke saya bawa mangkok, mau minta makan, beb saya minta makan beb, atau beb saya minta minum, tapi wadahnya kotor, bakal saya kasih nggak? Itu dalam urusan dunia, tempatnya harus bersih, apalagi urusan akhir, apalagi urusan cahayanya Allah. Maka tidak akan masuk kalau hati kita tidak bersih. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kewajiban kalian untuk membersihkan hati anak-anak kalian. Kewajiban para suami untuk membersihkan hati istrinya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah, makanan hati, makanan jiwa itu adalah ilmu. Hati 3 hari gak kena ilmu, itu hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, berapa lama kita menjadi sebab hati anak-anak kita mati? Anak-anak kalian buta Al-Quran, buta iman, buta Islam, buta ilmu, buta Rasulullah, nggak kenal Rasulullah, nggak kenal iman, nggak kenal Islam, nggak kenal takwa, nggak kenal sholat, nggak kenal arkan, nggak kenal apa-apa. Anak-anak kita buta agama. Siapa menjadikannya buta? Kita sebagai orang tua tidak pernah memberi makan hati anak-anak kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, jikalau kalian para bapak-bapak, kewajiban kalian sebagai bapak terhadap anak, kewajiban kalian sebagai bapak, sebagai suami terhadap istri, hanya memberi makan jasmaninya saja, ngasih makan jasmaninya saja, apa bedanya dengan binatang? Kalian belum bangun, binatang udah bangun duluan cari makan untuk anak istrinya. Ada yang lebih penting daripada kalian keluar untuk mencari nafkah, itu juga penting, tapi kalian harus utamakan yang lebih penting. Ya? Kalau kewajiban kita cuma keluar, cari kerja, cari makan, cari beli beras, beli minyak, beli gas untuk istri, untuk anak, nggak ada beda dengan binatang. Kalau kewajiban kita sebagai orang tua hanya seperti itu, ada yang lebih wajib. Apa? Memberi makan jiwa dan hati anak-anak kita. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Makanan jiwa, makanan hati adalah ilmu. Maka diam. Maka letakkan ilmu di dalam hati-hati anak dan istri kalian. Nah, saudara-saudara, begitupun para ibu-ibu. Di sini banyak ibu-ibu, ketahuilah. Wahai ibu-ibu sekalian, kalian adalah madros pertama. Kalian madrasatul ula. Kalian madrasah pertama. Muallimah, mudarrisah, muaddibah, guru, pengajar, pendidik, kiai, pondok pesantren pertama bagi putra-putrinya itu adalah seorang ibu. Saya tanya, waktu anak, ya, waktunya anak sama ibu dengan waktunya anak sama bapak, itu lebih banyak waktu ke siapa? Ke bapak apa ke anak-anak? Apa ke bapak apa ke ibu? Ke bapak apa ke ibu? Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nisa'ukum harsul lakum. Wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Kita yang bercocok tanam, kalau kita bercocok tanam di ladang yang baik, perempuan ini ladangnya. Kalau kita bercocok tanam, ladangnya baik, ladangnya bagus, ya, maka hasilnya bakal baik, hasilnya bakal bagus. Tapi kalau kita bercocok tanam di ladang yang rusak, ladang yang kering, ladang yang kerontang, istri kita tak kenal agama, istri kita tak tahu Islam, istri kita buka aurat, maka hasilnya pun bakal rusak, saudara-saudara. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita itu ibarat penumpang. Ibarat apa? Penumpang. Nah, istri kita, ibu-ibu ini ibarat kapal. Jadi selamat atau celakanya penumpang tergantung kapal. Kalau kapalnya bocor, penumpangnya tenggelam. Nah, anak-anak kita itu penumpang, ibu-ibu kapal. Nah, selamat atau tidaknya kapal, tenggelam atau tidaknya kapal, tergantung nahkoda. Siapa nahkodanya? Suami adalah nahkodanya.
Makanya dalam Al-Quran Allah berkata, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, keluarga kalian, anak istri kalian, orang-orang yang nafkahnya ditanggung oleh kalian. Kalian ulama jaga umat, pejabat, aparat jaga rakyat, orang tua jaga anak, tokoh masyarakat jaga masyarakatnya. Sebab itu adalah kewajiban kita. Dan kelak di akhirat, satu persatu kullukum ra'in, setiap kalian adalah pengembala, dan setiap pengembala akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang digembalakan. Ibu-ibu ini, banyak ibu-ibu zaman sekarang, kalian tahu di mana letak kompor kalian? Ibu-ibu tahu nggak di mana tempat kompor? Tahu? Tempat lemari tahu? Tempat kursi tahu? Kalian tahu di mana letak itu semua, tapi kalian tidak tahu di mana letak anak perempuan kalian ketika malam. Saya tanya ibu-ibu, jawab semua yang keras. Intan emas permata berlian taruh di luar rumah apa taruh di mana? Di mana? Kenapa nggak ditaruh di luar? Hah? Takut hilang, diambil orang, dirampok orang. Emas, intan, permata, berlian. Hah? Kalian kunci rapat dalam lemari, takut dilihat orang, dirampok, dicuri. Tapi kenapa anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang? Tapi itu semua terjadi kembali lagi kepada kembali kepada suami. Oleh karena jadikan rumah tangga kalian rumah tangga baginda Nabi besar Muhammad. Hidupkan rumah tangga kalian dengan cahaya Al-Quran. Al-Quran wa nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Al-Quran adalah cahaya yang nyata, sebutan yang bijaksana. Saudara-saudara, saya tanya jawab yang keras. Pagi, siang, sore, malam, anak-anak kalian lebih banyak pegang HP atau pegang Quran? Pegang HP, saudara-saudara. Al-Quran kalian berdebu, bahkan di rumah kalian tidak ada Al-Quran. Bagaimana kalian akan menemukan kedamaian, ketentraman, ketenangan jiwa, kedamaian, ketenangan, ketentraman hati, jikalau kalian tidak mulia dengan Al-Quran? Jikalau hati kalian kosong dari Al-Quran, kosong daripada ajaran dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, perhatikan rumah tangga kalian, masyarakat kalian, kampung kalian. Perhatikan kampung kalian, saudara-saudara. Jalin tali silaturahim, perkuat ukhuwah Islamiyah. Perhatikan tetangga-tetangga kalian. Kalau ada yang kelaparan, kasih makan. Jangan kalian kenyang, tetangga kalian lapar. Kalau ada yang telanjang, kasih mereka pakaian. Ada yang membutuhkan perlindungan, kasih perlindungan. Ada yang membutuhkan apa, kasih mereka. Apalagi anak-anak yatim, apalagi janda, apalagi fakir miskin. Di kampung-kampung kalian, di masyarakat kalian, jangan sampai kalian telantarkan, jangan sampai kalian biarkan. Kenapa? Rasulullah abal yatama wal masakin, Rasulullah abal armalah, Rasulullah bapaknya anak yatim, bapaknya fakir miskin, bapaknya para janda. Itu adalah Rasulullah SAW. Para janda, fakir miskin, anak yatim, beliau-beliau adalah golongan-golongan yang dicintai oleh Rasulullah. Ketika kalian memperdulikan mereka, menolong mereka, mengasuh mereka, di akhirat kalian sampai kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim hagada fa asyara bil bisyab wal usta. Kata beliau, aku kelak di akhirat dengan orang yang mengasuh anak yatim hagada seperti ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Saking dekatnya beliau dengan orang-orang yang mengurus anak-anak yatim. Perhatikan tetangga-tetangga kalian. Kalau ada yang kelaparan, kasih mereka makan. Ketahuilah saudara-saudara, Nabi Allah Ya'qub alaihissalam, Nabi Ya'qub Allah pisahkan dengan Nabi Yusuf. Kenapa Allah pisahkan Nabi Ya'qub dengan Nabi Yusuf? Karena satu waktu Allah berkata kepada Nabi Allah Ya'qub, wahai Ya'qub, tahukah kalian kenapa? Wahai Ya'qub, tahukah engkau kenapa aku pisahkan kau dengan Yusuf? Kata Allah, aku pisahkan kau dengan Yusuf karena dulu engkau pernah memanggang kambing. Ketika engkau memanggang kambing, tetanggamu mencium baunya, kemudian tidak kau berikan. Karena hal itulah aku pisahkan engkau dengan anakmu Yusuf. Itu Nabi Allah Ya'qub. Maka kita perhatikan tetangga-tetangga kita, perhatikan fakir miskin,
Mereka golongan-golongan dicintai oleh Rasulullah, sehingga ketika kalian mencintai mereka, kalian akan mendapatkan kecintaan dari Rasulullah. Kalian memberi makan mereka sama seperti memberi makan Rasulullah. Kalian memberikan perlindungan kepada mereka sama seperti kalian memberikan perlindungan kepada Rasulullah. Tapi kalau di dunia kalian biarkan anak yatim, kalian biarkan fakir miskin, kalian biarkan janda, kalian biarkan orang-orang yang terzolimi, kalian biarkan orang-orang tetangga-tetangga yang membutuhkan pertolongan, kelak di akhirat kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga kampung kalian, jaga masyarakat kalian, jangan sampai mau terpecah belah, jangan sampai mau terprovokasi. Jaga ukhuwah Islamiyah. Kita yang muslim disatukan dengan satu keislaman. Banyak juga di sana saudara-saudara kita dari luar Islam, ada yang Kristen, Buddha, Hindu, Katolik. Walaupun mereka bukan saudara seagama, tapi mereka kita ada ukhuwah wataniyah. Siapa ukhuwah wataniyah. Walaupun mereka bukan seagama, tapi kita disatukan. Kita saudara. Apa? Satu merah putih, satu Pancasila, satu Undang-Undang Dasar 45, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan mau terpecah belah. Sebab kenapa? Sebab akhir-akhir ini ada ormas bau kencur. Ormas bau kencur, bawa-bawa Wali Songo, nggak taunya laskar setan, suka memecah belah umat, bawa nama Wali Songo. Saudara-saudara, itu adalah istihza bi auliyati tis'ah. Mereka telah menghina Wali Songo. Kenapa? Bawa-bawa nama Wali Songo, tapi membubarkan takbir akbar, membubarkan pengajian, bawa-bawa nama Wali Songo, tapi suka menfitnah, suka mengadu domba umat. Habib Kiai diadu domba, Kiai sama Habaib diadu domba, mengaku Wali Songo, tetapi mereka jauh dari ajaran Wali Songo. Saudara-saudara, saya tanya, yang suka mecah belah seperti ini lawan apa biarkan? Kurang keras, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Bubarin pengajian, pengen bubarin pengajian, saudara-saudara. Akhirnya saya tantang, ya udah kalau mau bubarin pengajian, datang aja, kita fight satu-satu. Lihat siapa yang mati, saya atau kalian yang mati. Nggak taunya malah jadi penyusup, masuk jadi penyusup. Ketahuan satu di masa. Saya tanya, andaikan di sini, ya, andaikan ada mereka kan udah merencanakan, udah direncanakan. Ini jadi di grup WA-nya mereka itu Bahar Demik. Dipanggilnya Bahar Demik. Bahar Demik udah datang belum? Belum. Siap. Pantau terus. Siap pantau. Ketua udah di lokasi. Wah. Bahar Demik datang. Bakar kemenyan. Ada begitu. Bakar kemenyan apa maksudnya? Nah, Bahar datang, bakar kemenyan. Jadi udah mereka rencana, giliran mereka penyusup, ketahuan di masa mereka ngelaporin, malah kebalik, saudara-saudara. Jadi maling masuk ke rumah orang, malah malingnya digebukin, itu rumah orang dan masyarakat yang ada di situ, tuan rumah, mereka yang dilaporkan sama maling. Inilah hukum di negara kita, saudara-saudara. Saya tanya, kalau itu kan kemarin di Tangerang, andaikan di sini ada yang begitu, itu pun kemarin saya turun, dia mau colok mata saya, ya, dia mau colok mata saya tapi nggak kena. Itu kalau saya nggak amankan udah mati di masa. Saya yang bilang, jangan diapa-apain. Kalau saya nggak bilang begitu ya mati di masa. Sekarang saya tanya, andaikan begitu ada di sini, jawab. Ada di sini, ketahuan, nggak taunya ada PBI, kalian apakan? Kalian apakan? Bakar. Lebih salam dari Tangerang orang Purwakarta. Dibakar. Makanya jangan. Terus sekarang mau ngancem dengan penjara. Jangan pernah kalian ancam saya dengan penjara. Jangan pernah ancam kami dengan penjara. Penjara yang dianggap menakutkan bagi kami adalah permainan. Penjara yang kalian anggap neraka bagi kami adalah surga, saudara. Jangan.
kemarin sore ormasnya udah sok-sokan kalian. Dia belum tahu kalau PHB ini di mana-mana ada. Betul? Betul? Apalagi Tangerang, Purwakarta, tempatnya PHB, gudangnya PHB, betul? Betul? Jangan ancam kami, jangan ancam saya dengan penjara. Jangan ancam saya dengan pembunuhan. Kenapa? Karena demi Allah, selama ini kami berjuang. Yang kami inginkan adalah mencari mati di jalan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Makanya ini PWI udah berkali-kali dinasihati, jangan suka bubarin pengaji. Kalau nggak sepemahaman, nggak semanhaj, nggak setoriko, ya harus saling menghargai. Terserah kau mau yakin Habib itu cucu Nabi, kek Habib itu bukan, terserah kau. Yang penting jangan kau usik. Selama kau masih menggonggong, auman singa terlalu mahal balas gonggongan tersebut. Tapi kalau singanya udah kau colek, ya dimakan sama tulang-tulangnya kau. Betul? 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 Nggak cukup kejadian di Pemalang jadi nasihat. Sebab dikatakan kalau ada yang nggak bisa terima nasihat, maka kejadian yang akan menjadi nasihat bagi dia. Akhirnya apa? Kejadian kan? Bonyok kan? Dihajar masa kan? Baru apa? Saya korban. Jadi kacau tidak? Kacau tidak? Ya gitu. Sama kayak pejabat aparat. Berkali-kali dikasih nasihat. Jadi orang kalau nggak mempan nasihat, kejadian yang akan menjadi nasihat. Pasti ada kejadian yang menjadi nasihat bagi dia. Pejabat aparat berkali-kali dinasihatin, weh, jangan khianati rakyat, yang adil sama rakyat, sejahterakan rakyat. Banyak rakyat susah, banyak rakyat miskin, banyak pengangguran, banyak yang di PHK. Pejabat yang nggak mau dengar, pemerintah yang nggak mau dengar, malah rakyat lagi susah-susahnya, rakyat semua serba naik, pengangguran banyak di PHK, angka kemiskinan makin naik, pajak rakyat dinaikin, betul? Pajak rakyat naik, tunjangan anggota dewan yang tidak berpengetahuan malah naik. Udah gitu, para anggota dewan yang tidak berpengetahuan ini, yang bejat ini, yang biadab ini, mereka menari-nari di atas penderitaan rakyat, joget-joget di atas penderitaan rakyat. Nah, akhirnya apa? Allah tegur dengan kejadian. Kenapa? Nggak mempan pakai nasihat. Allah tegur pakai kejadian. Akhirnya apa? Kemarin terjadi kerusuhan di mana-mana. Betul? 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 Apa itu, Beb? Kemarin itu adalah bukti kemarahan rakyat. Rakyat miskin kota yang dimana mereka tidak merasakan keadilan, tidak merasakan kesejahteraan. Akhirnya apa? Timbul korban. Kemarin saudara kita Afan Kurniawan meninggal di Makassar 4, di Solo 1. Polisi ada sekitar 40 sampai 50 yang jadi korban. Akhirnya apa? Yang korban sesama bangsa. Yang korban sesama masyarakat. Oleh karenanya dengan adanya peristiwa itu menjadi sebaik-baiknya nasihat bagi pejabat dan aparat untuk membenahi diri mereka lebih baik agar mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Jadi kalian ini jangan sombong sama pangkat kalian, jangan sombong sama pangkat, jangan sombong sama jabatan, jangan sombong dengan bintang-bintang kalian, jenderal-jenderal kalian. Ingat, di atas kalian ada Allah. Bangga. Saya tanya, jawab yang keras. Gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Baju dinas dari siapa? Mobil dinas dari siapa? Rumah dinas dari siapa? Dari kami rakyat, keringat rakyat, darah rakyat.
kalian harusnya melayani rakyat, bukan bikin rakyat seperti binatang, saudara. Jangan seenak-enaknya sama rakyat, betul. Jadi kemarin jadi pelajaran bahwa kalian para pejabat jangan main-main dengan jangan main-main dengan jangan main-main dengan rakyat. Ini Indonesia bukan milik kelompok agama manapun, bukan milik organisasi manapun, bukan milik ormas manapun, bukan milik institusi manapun, bukan milik partai politik manapun, bukan milik PDI, Gerindra, Nasdem, PAN, P3, PKB, Demokrat dan lain-lain. Bukan. Indonesia bukan milik presiden, bukan milik wakil, bukan milik Kapolri, bukan milik polisi, bukan milik Panglima TNI, bukan milik TNI, bukan milik para jenderal, bukan milik anggota dewan, bukan milik institusi manapun, tetapi Indonesia milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Allahu Akbar. Hidup rakyat, hidup rakyat. Makanya saya tanya masyarakat Purwakarta, siap jaga kondusivitas, siap jaga keamanan, siap jaga keamanan, siap jaga kondusivitas, jangan mau terpecah belah, siap, jangan mau terprovokasi, siap, siap lawan pengkhianat bangsa, siap lawan para koruptor, siap lawan guru apa ormas PWI, pemecah belah bangsa, pemecah belah ulama, siap lawan mereka, siap hajar mereka, siap kejar mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Orang-orang yang disesatkan oleh Allah tidak akan mendapatkan petunjuk dan hidayah melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tidak keluar dari ini majelis Bapak Ibu, melainkan kita keluar dari sini semua anak kita tidak anak soleh-soleh. Rumah tangga kalian sakinah, mawaddah, warahmah. Orang tua, sanak saudara, kakak, adik, suami, istri, anak-anak, semua kerabat kekasih yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah luaskan kuburnya, dan kita semua kelak di akhirat Allah kumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarak hitanuna